Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Ani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Geria Serdang Indah, Kabupaten Serang, Banten. Serang Banten. Tepuk tangan untuk Serang Banten. Ibu Hani. Namanya Ibu Ani. Ustadz, izin curhat. Iya Bunda. Beberapa kali saya melihat quotes di media sosial tentang bagaimana ada satu lintasan menyampaikan bahwa janganlah kamu terlalu cinta kepada suamimu karena nanti sakit hati. Nah, ini jadi pemikiran bagi saya, maksudnya apa ya? Karena kan kalau cinta sama suami itu bagus sepertinya Ustadz. Bagus ya benar. Ya. Setelah suami sendiri ya Bu? Iyalah, suami sendiri. Iya. Ada seorang teman yang ternyata terbentur dengan hal ini. Beliau sangat cinta kepada suaminya sampai beliau sendiri menyatakan ya di media sosial, karena dia suka main medsos ya Ustadz. Kadang status mau lagi belajar masak nih demi suami. Iya. Apa sih kemudian olahraga sama suami? Bukan. Oh, bukan. Supaya badannya langsing buat suami gitu. Main ya. pedal sama suami demi suami. Sampai pada suatu ketika kita juga kaget karena memang anak-anak mereka ini soleh dan soleha. Kemudian suaminya juga memang paket lengkap lah, udah ganteng, tajir gitu kan ya. Pokoknya terlihat harmonis. Tapi ketika kita tenggorokan gatel. Jadi Anda merasa gitu ya? Gatel aja tenggorokan. Tapi saya dengar akhir-akhir ini beliau agak kecewa dan ingin menyatakan berpisah, Ustadz. Aduh. Sampai di medsos, karena masih bermain medsos ya. Iya. Dia menyatakan gue itu sebenarnya cinta pertama sama suaminya. Sampai bucin itu ada dalam hatinya. Aduh, budak cinta Jadi banget. Jadi kalau di medsos kelihatan kayak sayang banget sama suami. Bener gitu. Tadi Ustadz sudah sampaikan. Sampai dia sampaikan, sampai saya tanda tangan saya pun itu ada inisial suaminya Ustadz. Nih inisialnya contohnya Zafran. Jadi ada Z itu di tanda tangannya, sampai begitu cintanya. Saking banyak Z-nya kayak orang tidur dong. Z banyak. Tapi dia kecewa. Karena memang ketika tahu kesalahannya, yang pertama selingkuh masih disebut nih Ustadz. Selingkuh dengan yang lain, teman sahabat. Padahal udah selesai. Sudah selesai. Tapi ternyata muncul lagi. Kemudian yang kedua, memang tidak diberi nafkah. Karena istrinya ini memang woman, apa ya istilahnya, business woman gitu ya. Jadi uangnya luar biasa banyak. Jadi kata suaminya, nggak usah dikasih uang lah, istrinya sudah cukup. Oh gitu. Terus yang ketiga nih, yang kita dengar curhatannya itu, dia pernah juga pinjam uang ke bank. Nah ini yang kadang membuat kecewa seorang istri. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi mohon doa dari teman-teman. Inisialnya saya sampaikan Vira ya. Jadi mohon pencerahan dari Ustadz. Dan satu lagi Ustadz, kita kan istri-istri di sini, mohon juga diarahkan bagaimana sih sewajarnya kita mencintai suami kita. Iya, oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada 3 prinsip cinta yang harus kita hadirkan. 1, cinta harus karena Allah. Ini bagi orang beriman, mencintai karena Allah, kalaupun dia harus membencinya juga karena Allah. Bersama karena Allah, dan kalaupun harus berpisah pun karena Allah. Betul? 2, cinta bukan karena ada apanya, tapi cinta karena apa adanya. Setuju? Kalau ada apanya berarti tergantung ada apanya. Kalau ada apanya hilang, hilang juga cintanya. Betul? Maka
Apa ya alasan yang akan membuat kita semakin kuat mencintai pasangan kita? Satu saja. Jadikan cinta sama pasangan itu sebagai ibadah. Sebagai apa? Ibu jangan salah sangka loh. Saat ibu mencintai suami dengan sungguh-sungguh, ada pahala atau tidak? Bunda melayani suami dengan baik, ada pahala tidak? Bunda izin ya menyenangkan hati suami, ada pahala tidak? Bunda masak buat suami, ada pahala tidak? Bunda mencucikan baju suami, ada pahala tidak? Bunda ngurus anak-anak dari suami kita, ada pahala tidak? Dan ingat, jangan mengukur kebaikan suamimu dengan materi yang diberikan oleh suamimu. Setuju? Materi itu hanya bagian kecil. Coba Bunda bayangin, punya suami izin ya, kaya luar biasa. Tapi izin, mohon maaf, sering nyakitin kita. Mau tidak? Boleh jadi suami kita yang biasa-biasa aja materinya, tapi dia tulus mencintai kita, itu lebih berharga daripada suami yang punya segalanya tapi sering menyakiti hati kita. Betul? Cuman salahnya banyak istri yang ngukurnya sayang suami itu dengan materi. Padahal berapa banyak suami yang dikasih materi lupa sama istrinya. Halo? Halo. Jelas tidak? Jelas. Maka rumusnya, jangan membandingkan suamimu dengan laki-laki di luar sana. Gak akan ada habisnya. Maka Bunda lihat suami itu, lihatnya ibadah. Lebihnya suami ibadah, jadi ujian syukur. Kurangnya suami ibadah, jadi ujian sabar. Betul nggak? Bunda, kalau suaminya sempurna, di mana dapat pahala ridho? Bunda, kalau suaminya sempurna, di mana dapat pahala sabar? Bunda, kalau suaminya sempurna, mungkin Bunda nggak tahajud lagi, doanya nggak panjang, sujudnya nggak lama, kadang mungkin tidak menangis. Maka belajar ya, mencintai bukan karena ada apanya, tapi karena apa? Apa adanya. Iya. Dan yang ketiga, prinsip cinta itu, percayalah, bukan dunia tujuan kita, tapi surga tujuan kita. Dunia kan gak lama Bunda. Betul gak? Kenapa sih harus menghabisi kehidupan kita dengan dunia yang sementara? Seakan-akan kalau Bunda punya suami yang gak baik, seakan-akan dunia ini gak baik. Enggak kok. Semua tergantung hati kita. Cinta karena Allah, cinta apa adanya, dan cinta tujuannya adalah surga. Kalau itu yang dihadirkan, maka percayalah, teman ibu akan belajar memaafkan kesalahan suami. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setuju? Sampai kapanpun engkau mencari yang sempurna, sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Karena cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Bang Bedu dan Ustadz Hilman di Jalan Dakwah. Aku punya teman yang mengalami KDRT. Temanku ini sering dipukul sampai memar oleh suaminya. Kalau ditanya keluarga, kenapa badannya merah-merah? Teman aku selalu bohong. Kadang dia bilang habis jatuh dari kursi atau kejedot meja. Pernah aku tanya, kenapa sih masih bertahan? Temanku jawab, ya kalau dia udah cinta, kalau dia tuh udah cinta mati sama suaminya. Jadi mau sejahat apapun suaminya, temanku akan tutup mata. Kalau kata anak zaman sekarang, temanku ini terlalu bucin, Ustadz. Nah, izin Ustadz, apakah ada nasihat yang bisa aku berikan ke teman aku agar lebih waras dalam menilai suaminya? Maksud aku kalau sudah mengalami yang namanya kekerasan fisik, ya lebih baik pisah aja. Toh belum ada jaminan juga suami akan berubah karena istrinya sabar di saat mengalami KDRT. Betul, silakan dijawab ya mungkin. Bunda, cinta itu merangkul,
bukan memukul. Cinta itu mengajak, bukan mengejek. Cinta itu mengasihi, bukan menyiksa diri. Kalau cinta itu menyakiti, berarti bukan cinta namanya. Namanya sakit. Karena akar kata menyakiti adalah sakit. Sedangkan kalau mencintai, harusnya ada bahagia yang kita dapatkan. Maka jangan pernah menyiksa diri untuk membiarkan hati terluka berkali-kali. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, bicarakan, komunikasikan. Dan mohon maaf ya, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan di dalamnya tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Bahkan di antara faktor kenapa rezeki di rumah tangga seringkali sempit, salah satunya karena suami dan istri sering bertengkar di rumah tangganya. Maka sebaiknya jangan membiarkan hati untuk terus tersakiti. Kita ini hati, bukan batu yang bisa diinjak berkali-kali, betul? Maka nanti apa kuncinya? Takwa sebagai landasan cinta. Jadikan rumah tangga sebagai tempat untuk mengais pahala terbaik. Setuju? Dan mohon maaf ya, pahala yang berumah tangga itu besarnya luar biasa loh. Seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia berangkat di pagi hari dan pulang di sore hari. Kata Nabi, maka saat dia pulang sore hari capek, maka capeknya menghapuskan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi jangan dikata suami yang ngasih nafkah ke istri gak ada pahalanya. Ada atau tidak? Dikit apa besar? Dikit apa banyak? Banyak. Maka para suami, kalau kita sudah berbuat baik sama istri dan istri tidak menghargai kerja kita, jangan sakit hati, karena Allah pasti menyiapkan pahala untuk kita. Betul? Sama istri, kata Nabi, siapa istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat patuh kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Besar gak pahalanya? Besar. Maka jangan dikira bunda jadi istri itu gak ada harganya. Ada. Dan saat bunda jadi istri, landasannya takwa, maka disitulah Allah siapkan pahala yang besar untuk kita. Maka nanti ya, ada 4 sikap di rumah tangga yang harus kita miliki sebagai landasan takwa. 1, dikasih nikmat, syukur. 2, dikasih ujian, sabar. 3, dikasih takdir, ridho. 4, ketika beramal, ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Dikasih takdir, ridho. Ketika beramal, ikhlas. Kita dikasih suami yang baik, Masya Allah, soleh. Apa sikapnya? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku mah punya suami yang soleh. Kayak ya cuman casingnya agak kurang lah. Ada yang begitu? Syukuri yang lebihnya, lupakan yang kurangnya. Betul? Ada yang suaminya izin ya, soleh, cakep, manis, tapi duitnya pas-pasan. Ada? Lebihnya syukuri, kurangnya sabari. Cuman masalahnya bunda mah pinter melihat kekurangan suami. Tapi bunda tidak pantar melihat kelebihan suami. Suami mungkin pernah nyakitin kita, betul? Suami juga pernah nyenengin kita. Yang bunda ingat yang nyakitinnya, yang nyenenginnya. Yang nyenengin suami gak pernah tuh dibahas. Gak pernah.
Tapi yang nyakitin inget sampai sekarang. Mana yang dulu kita makan nasi goreng bareng? Mana yang dulu kita pernah ngajak jalan-jalan? Mana yang pernah dibeliin tas? Mana yang pernah dibeliin berlian? Mana yang pernah dibeliin jilbab cicilan ngaji? Mana? Nggak pernah dibahas. Tapi saat suami bikin kesalahan satu, izin ya, dia mungkin lupa berpaling sama yang lain, dibahas sampai sekarang. Lupa. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak kan ya? Enggak apa? Enggak jauh beda kan? Maka coba belajar. Bunda, Bunda, belajar lihat kelebihan pasangan. Agar hati ini tidak ada ruang melihat kekurangan pasangan. Istri saya, kalau cerita sama saya bilang, Bunda, apa yang bikin Bunda tuh yakin sama ayah? Kata beliau, saya melihat kebaikan ayah di balik keburukan ayah. Ibu jangan menyangka punya suami kayak saya pasti bahagia. Belum tentu kan? Betul? Karena yang dilihat orang bahagia belum tentu bahagia buat kita, betul? Kata istri saya, ayah punya kekurangan pasti, tapi Bunda lebih banyak melihat kelebihan ayah. Dan itu yang membuat Bunda tidak punya waktu untuk membenci ayah. Karena kebaikan ayah pasti lebih banyak daripada kekurangan ayah. Betul? Saya termasuk jarang ketemu sama istri saya. Karena dari hari ke hari kadang keluar kota, kadang dakwah. Paling seminggu bisa dihitung jari lah. Saya baru pulang dari Hong Kong. Kemudian besok harus berangkat lagi keluar kota. Bunda siap punya suami kayak begini? Main siap-siap aja. Belum tentu Bunda siap. Coba. Kan pilihannya masing-masing, ya enggak? Ditinggal terus, betul enggak? Apalagi izin mohon maaf, kelihatan jamaahnya ama kebanyakan jamaahnya siapa? Perempuan. Pasti cemburu mah ada, betul enggak? Tapi intinya sikap percaya itu menjadi penting, betul? Jadikan takwa sebagai landasan cinta. Karena saat engkau bertakwa, pasti Allah akan jaga semuanya. Insya Allah. Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Dikasih takdir, ridho. Ketika beramal, tepuk tangan untuk Bunda semua. Iya, baik. Sekarang kesempatan berikutnya jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang suka gitu gini kekurangan suaminya? Nah. Silakan Ibu mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ice dari Dekat lagi Bu Ice. Nah, Bu Ice dari Masjid Taklim Syiarul Islam Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat. Tepuk tangan dari Kuningan. Ibu. Mau curhat, A? Boleh Bunda, silakan. Ibu Ice ya. Ini A, ini masalah keluarga ya. Iya. Jadi punya adik saya tuh lagi ada ujian. Ujian semester. Sedang dicoba ujian. Oh, cobaan maaf ya Bu. Iya. Jadi dia tahu punya suami selingkuh, itu dia tahu. Berarti adik Ibu perempuan ya? Iya. Suaminya selingkuh. Iya. Nah pas itu dia apa ya? Jadi sering lihat chat-chatannya. Lihat HP, pas dibuka ada chat-chat yang rahasia. Ada chattingan. Iya. Wanita lain di handphone suaminya. Iya, Ibu. iya sering chat-chatan. Jadi Mesra, mesra ya. Sayang-sayangan. Iya, sama sayang-sayangan. Udah sama pelakor gitu. Pelakor. Iya. Oh, iya. Nah,
tapi adik saya itu ya sering Melakukan dimaafkan. lagi, dimaafkan lagi. Iya betul. Tapi kelama-lamaan dia buka lagi, ada cecetan, ada kirim pesan. Cecetan, ada WA. Oh, tahu-tahu istrinya pelakornya hamil. Ya begitu. Kaget dong. Terus Ya sudah hamil tapi istrinya tuh Maafin lagi. Iya maafin, malah menyuruh untuk bertanggung jawab supaya ditikahin. Sabar banget istrinya Bu. Ya? Iya itu makanya saya Terus? kadang-kadang kesel itu. Oh iya. Ibu padahal ibu kesel tapi istri ibu sabar. Adik ibu sabar sekali. Iya, Ya. iya. Nah, tapi ibu kesel ya. Adik ibu sabar ya. Ibu kesel, adiknya sabar. Iya. jadi keluarga tuh menginginkan berpisah, ya cerai. Tapi adik saya saking bucin gitu ya, nggak mau gitu. Nah orang tua saya mengharapkan cerai. Jadi maaf saya mau tanya, mohon pencerahannya, apa berdosa orang tua menyuruh anaknya untuk bercerai? Itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Iya apa iya? Tapi kadang orang tua juga harus belajar memahami perasaan anak, apalagi jika anak itu sudah berumah tangga. Ada hal-hal yang kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam terhadap rumah tangga anak kita. Setuju nggak? Kita kan mungkin lihatnya dari luar, dari jauh. Dan boleh jadi, mohon maaf, kita juga dapat informasinya sebelah. Jadi dalam kasus ini mohon izin ya, ada suami dan istri, izin. Suaminya mohon maaf berpaling. Pertanyaannya, selain memang suaminya nggak benar, udah pasti nggak membenarkan perbuatan suami, salah, berkhianat, selingkuh, salah. Tapi pertanyaannya, mohon izin, mungkinkah seorang suami ini berpaling karena salah satu sebabnya, mohon maaf, karena mungkin selama ini istrinya tidak hadir dalam hidup suaminya? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Bisa jadi iya, betul nggak? Maka pada konteks itu, jadi kalau ada, saya selalu bilang, Bunda, sebelum menyalahkan suami kita yang berpaling, coba tanyakan dalam hati Bunda, ada nggak sikap Bunda yang selama ini mungkin lupa, sehingga Bunda tidak hadir dalam hati suami. Ujungnya yang hadir adalah orang lain. Ada bab muhasabah, ada bab introspeksi. Maka yang namanya orang tua nggak bisa serta-merta, udah pisah aja. Jangan. Bukan itu jawabannya. Tapi tanya dulu, kenapa suamimu begitu? Apa salahmu nak? Kamu selama ini kurang perhatian ya sama suamimu. Kamu selama ini lupa ya? Boleh jadi. Nanti dengar jawabannya. Kalau kata seorang istrinya itu, enggak mah, aku tuh baik kok sama suami aku begini. Kalau udah didengar dan suaminya nggak berubah, dan ternyata seorang istri juga sudah jadi istri yang baik, tapi suaminya tetap begitu, baru di situ lebih baik kamu berpisah saja. Jadi saya selalu bilang, jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama saat rumah tangga dihadapkan dengan masalah. Jadikan sebagai pilihan terakhir setelah semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan saya percaya, kalau bersama
tidak mendatangkan bahagia, untuk apa mempertahankan kebersamaan itu? Betul? Iya, iya. Jadi kalau masing-masing bisa lebih baik, masing-masing bisa lebih bertumbuh dalam kebaikan, Betul, Pak. tidak ada salahnya untuk masing-masing berjalan dalam kesendirian. Setuju? Setuju. Tapi ingat, waktu bertemu baik-baik, Iya. kalaupun berpisah pun harus Baik-baik. baik-baik. Tapi Baik-baik. sebaiknya orang tua lebih bijak, Ya. jangan langsung menjudge, tanya dulu, klarifikasi dulu, tabayun dulu, barangkali masih ada perbaikan dan kebaikan yang masih bisa dihadirkan. Tepuk tangan untuk Bunda yang pertama. Nah, begitu ya Ibu ya, Ibu Ice ya. Iya, itu saran dari AA buat Ibu Ice dan buat saya. Ya. Nah, baik, setelah ini Ibu Ice, tepuk tangan dulu buat Ibu Ice, tepuk tangan buat Ibu Ice ya. Setelah Ibu Ice, Ibu siapa? Saya. Ibu, Silakan, iya, Ibu. silakan Ibu. Ya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tuti, berasal dari Majelis Taklim Al Istiqomah Aswaja, Ciberem, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Masya Allah. Maaf mau nanya. Boleh. Ini tentang teman saya ya. Dia udah berkeluarga, udah puluhan tahun. Teman saya itu sangat setia banget sama suaminya. Meskipun suaminya itu tukang judi, tukang utang, Waduh. pengangguran. Ya Allah. Dulunya emang suaminya itu pengusaha, usaha. Tapi sekarang bangkrut sampai kelilit utang. Jadi yang nyicilin utang-utangnya itu si istrinya. Istrinya bekerja keras, banting Iya. tulang demi melunasi hutang-hutang suaminya. Nah itu apakah itu disebut pengorbanan untuk suami? Tapi jatuhnya kan berbuat dosa. Iya. Nah gimana pertanyaannya? Gimana hukumnya seandainya istrinya nyeraikan kepada suaminya? Ya gitu mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang dilakukan oleh istrinya dosa, tapi yang dilakukan oleh suaminya lebih dosa. Betul? Membiarkan istri untuk melakukan dosa dan maksiat yang masih berada di bawah tanggung jawab suami, maka dosanya lebih besar ada pada diri seorang siapa? Suami. Maka mohon maaf Bunda, jadi suami itu nggak mudah. Iya Bang Bedu. Iya. Jadi suami itu nggak mudah, betul? Maka istri, jangan terlalu menuntut pada suamimu dalam urusan materi, karena urusan akhirat jauh lebih besar tanggung jawabnya untuk seorang suami. Betul Bang Bedu? Betul. Ya Allah. Kebongkar lama-lama dah ini. Maka Bunda, suami itu punya tanggung jawab yang besar untuk istrinya. Maka dalam hal ini jangan menggadaikan imanmu untuk urusan dunia yang sementara. Dalam hal ini istri punya hak untuk meminta berpisah dari suami yang zalim seperti itu. Tapi karena cinta. Apa cinta nggak jelas begitu? Cinta kalau menjauhkan kita dari Allah namanya bukan cinta, namanya sengsara. Betul? Justru harusnya kalau suaminya baik, bilang sama istrinya, sayang, kita boleh punya hutang, dan ini semua gara-gara aku yang tanggung jawab. Tenang, mohon maaf ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah dunia dan malah semakin jauh dari yang punya dunia, bukan selesai, malah masalah bertambah. Catat ini. Kalau Bunda, pemirsa BTV, lagi dihadapkan dengan masalah dunia, deketin yang punya dunia, bukan jauh sama yang punya dunia.
Udah mah dosa, jangan tambah dosa. Judi dosa, betul nggak? Hutang nggak dibayar, dosa. Membiarkan istri berbuat buruk, dosa. Terus malah jauh dari Allah. Gimana Allah menyelesaikan masalah kita? Betul? Ayo, siapapun yang lagi dikasih masalah, deketin Allah. Allah tidak mungkin membiarkanmu dalam kondisi yang terpuruk selama engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Percayalah, ada Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa mengangkat derajat kita. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Kalau kita kecewa dengan dunia, yang dijauhi jangan Allah. Kalau kita pernah kesel sama manusia, yang dijauhi jangan Allah. Justru inilah saat terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat AA, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Ya, baik. Itulah tema kita hari ini. Jangan terlalu cinta pada suami. Ya. Itu dah pokoknya jangan terlalu cinta pada suami dah ya. Jadi untuk hari ini itulah tausiah dari Ahilman. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya Bu ya. Jangan juga terlalu bucin. Kita sama-sama saling mencintai karena Allah. Kalau kita sama-sama mencintai karena Allah, insya Allah permasalahan dalam kehidupan rumah tangga akan lebih mudah diselesaikan. Baik, Ahilman boleh Ahilman diakhiri. Iya, baik. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa, berzikir. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata, aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tanamkan cinta di hati kami. Cinta kepada orang yang mencintai-Mu. Cinta kepada hati yang hati itu membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Cinta kepada urusan yang urusan itu membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Ya Allah, jaga hati pasangan kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menghadirkan rumah tangga yang baik. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini sering bertengkar di rumah tangga, sering berselisih di rumah tangga, sering merendahkan di rumah tangga, sering menjelekan di rumah tangga. Ya Allah, maafkan kami jika belum menghadirkan cinta terbaik di rumah tangga kami. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati, Engkau yang membolak-balikan hati. Tetapkan hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun, asalkan Engkau tidak pernah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, Engkau boleh mengambil apapun dalam diri kami, asalkan Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mencintai kami, harus siapa lagi ya Allah?
Kalau bukan kepada Engkau kami mohon kebaikan ini, harus kepada siapa lagi ya Allah? Ya Allah, jaga kami bertemu di dunia, bersama di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.